Mari kita berdoa. Bapa di sorga, diamkan semua suara di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah suaramu keras berbicara, sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengar akan memahami maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan ini. Dan pemberitaan ini mengubah hidup kami, membuat hidup kami diberkati dan menjadi berkat. Berbicara kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Baik, kita akan membahas bagian firman Tuhan dengan tema bernyanyi bagi Tuhan, dan pembahasan ini akan diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakannya secara responsoria ya. Dan saya akan memulai dari ayat 1, Mazmur 98 ayat yang pertama. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan yang telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya kepada kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan daripada Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Shalom. Terima kasih kembali untuk kehormatannya, dan pagi ini, sore ini kita akan membahas bernyanyi bagi Tuhan menurut Mazmur 98. Next. Ya. Minggu ini adalah Minggu Paskah yang kelima. Ya. Dan ini ada kontras antara Minggu Paskah kedua dan Minggu Paskah kelima. Kalau kita melihat dalam tradisi sejarah gerejawi, 40 hari sebelum Paskah itu jatuh pada hari Rabu dan disebut Rabu Abu. Dan minggu-minggu sesudah Rabu Abu sampai dengan Paskah itu disebut Minggu Paskah, Minggu Prapaskah. Ada yang menyebutnya Minggu Sengsara, ada yang menyebutnya Minggu Epistel, itu kalau HKBP bilang ya. Kalau kita bilang Minggu Passion ya, kalau di BKP. Kalau di gereja Katolik disebut Minggu Ekaristi. Itu cerita tentang persiapan penderitaan. Puncaknya itu jatuh pada Minggu Palma, satu hari Minggu sebelum Paskah. Wah, kalau kita lihat di Minggu Palma, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus begitu bersemangat mempersiapkan Yesus jadi raja. Kenapa? Dia baru bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dia bilang kalau dia memimpin pemberontakan melawan Romawi, karena mereka sedang dijajah Romawi, gampang katanya. 1-2 minggu sebelumnya Yesus kasih makan 5.000 orang. Dari 5 roti sisa 12 keranjang. Dia bilang, wow katanya. Kalau kita perang tidak butuh logistik. Kenapa? Bawa 5 roti bisa dimakan 5.000 tentara. Sisa 12 bakul lagi dia bilang. Jadi dia bilang kalau ada dia aman dari sini. Kalau kita ditembak, dipanah sama Romawi, dia bisa bangkitkan. Jadi mereka Minggu Palma itu sampai keledainya pun gak boleh injak tanah. Jubahnya mereka taruh supaya dia jalan di atas itu. Dia euforia. Tiba-tiba ketemu Jumat Agung. Jeder. Yesus mati. Dari Minggu Palma yang begitu gegap gempita, Jumat Agung Yesus mati. Loh, kok mati dia? Bagaimana ini? Harapan yang sudah tinggi tiba-tiba dak. Kemudian Paskah. Habis Jumat Agung, Sabtu Sunyi disebut ya. Sabtu Sunyi, menurut tradisi gereja disebut Sabtu Sunyi. Kenapa? Orang semua terdiam. Yang tadinya begitu semangat tiba-tiba
terbuntu mulutnya. Kemudian Paskah Yesus bangkit, tapi mereka tidak tahu Yesus sudah bangkit. Dan mereka masih, minggu Paskah kedua itu mereka sedang dalam ketakutan. Mereka sembunyi, kamar-kamarnya ditutup kuncinya, mereka berdiam. Tiba-tiba Yesus datang, dia bilang damai sejahtera bagimu. Wah, Thomas tidak percaya. Kalau belum kutusuk jariku katanya. Minggu Paskah itu peralihan dari rasa takut naik perlahan. Akhirnya dia paham betul. Ternyata Yesus itu adalah Mesias, bukan raja duniawi. Dan pemahaman itu makin bertumbuh dan pada akhirnya kita tiba di Minggu Paskah kelima ini, di mana mereka akhirnya paham setelah berkali-kali ketemu melihat Yesus. Oh ternyata. Dan ini hari kita mulai memaham tentang Minggu Paskah, tentang keselamatan yang Tuhan maksudkan itu seperti apa. Apa tujuan Mesias datang itu mereka mulai terbuka, ada pencerahan. Dan minggu ini kita diminta untuk memuji-muji Tuhan setelah kita paham. Apa yang mau kita pahamkan? Dikatakan pertama, next, dikatakan begini. Ayat 1 bagian A dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Next. Menyanyikan nyanyian baru tidak mungkin bisa dilakukan dengan seadanya. Dibutuhkan fokus dan dibutuhkan upaya yang lebih. Kalau kita mau bernyanyi bagi Tuhan dan menyanyikan nyanyian baru, nggak bisa nyanyinya sambil merem. Kita harus lihat teksnya, jangan sampai salah kalimatnya. Nadanya seperti apa? Karena ini lagu baru. Tidak ada orang lagu baru sambil begini. Oh kalau sudah hafal sambil tutup mata pun kita bisa nyanyi itu ya. Kalau sudah lagu lama gampang menghafalnya. Orang bisa nyanyi tanpa hati, tanpa pikiran lagu lama. Tapi kalau lagu baru tidak mungkin nyanyi tanpa pikiran. Tidak mungkin nyanyi tanpa fokus. Dan Tuhan bilang ketika engkau sudah diselamatkan, nyanyikan nyanyian baru. Saya tidak mau cerita-cerita lama, harus ada cerita baru dalam hidupmu. Kalau Yesusmu sudah bangkit dalam hidupmu. Dalam hidup ini ada 5 kuasa yang tidak mungkin dimiliki manusia menurut orang Yahudi. Yang pertama kuasa atas penyakit. Kalau orang lahir lumpuh, lahir buta, lahir bisu, lahir tuli, itu yang bisa sembuhkan hanya Tuhan. Dan kalau ada orang bisa lakukan itu, dia berkuasa atas penyakit. Dan Yesus buktikan itu. Yang kedua, orang Yahudi percaya manusia tidak berkuasa atas alam. Tapi air jadi anggur. Lautan dibilang teduh, angin badai teduh. Kemudian dia jalan di atas air. 5 roti dimakan. Orang kalak karo sama dengan tidak kenyang. Tapi dimakan di tangan Yesus, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dia berkuasa atas alam. Yesus membuktikan. Yang ketiga, orang Yahudi percaya manusia biasa tidak mungkin berkuasa atas setan. Dan Yesus membuktikan dia berkuasa atas setan. Pergi, setannya pergi. Yang keempat, manusia tidak berkuasa atas dosa. Waktu itu ada orang sakit lumpuh. Dan dia bilang dosamu sudah diampuni. Orang protes. Siapa dia bisa mengampuni dosa? Dia bilang mana lebih mudah mengatakannya. Berdiri, angkat tilammu dan berjalan. Atau dosamu sudah diampuni. Kalau dosamu sudah diampuni gampang kali mengatakannya. Gampang kali. Dosamu sudah diampuni. Kamu tidak setuju? Belum pendeta. Sudah belum. 10 tahun tidak selesai perdebatan kita. Karena tidak ada parameternya. Kecuali kalau aku nih begitu dosaku diampuni jadi bule rambutku, putih kulitku, baru orang diampuni. Pas berdosa lagi hitam kembali. Ini tidak ada ukurannya. Tapi kalau dia bilang berdiri, angkat tilammu dan berjalan dan itu tidak ada kuasanya, langsung terukur. Langsung kelihatan buktinya. Dan Yesus bilang supaya kamu tahu anak manusia bisa mengampuni dosa. Berdiri, angkat tilammu dan berjalan dan dia jalan. Wow, dia berkuasa atas dosa. Kuasa keempat. Yang kelima adalah kuasa atas maut. Yesus menunjukkan bahwa dia bangkitkan orang mati. Tapi pertanyaannya kalau maut menyerang dirinya, bisa tidak dia kalahkan? Yesus bangkit mengalahkan maut. Artinya 5 kuasa ilahi ada dalam dirinya. Yesus itu adalah, kalau betul Yesus itu bangkit dalam diri hidup kita, nyanyikan nyanyian baru. Next. Hanya hati yang bersyukur dan penuh sukacita yang sanggup menghasilkan nyanyian baru. Betul? Kalau orang lagi sukacita, wah, ya, orang lagi jatuh cinta, bersiul-siul dia tiba-tiba jadi lagu baru aja begitu ya. Orang dapat berkat, wah dia sukacita, apa saja bisa dinyanyikannya. Yes, segala macam, lompat-lompat jadi lagu itu. Kalau bersukacita, kalau hati penuh syukur. Tapi kalau hatimu penuh dengan keluhan, mengeluhlah orang tuamu, saudaramu tidak bagi warisan inilah, ya.
Itulah aku nggak dapat karena kade-kadean ada di situ. Hatimu penuh keluhan, percaya saja tidak akan ada lahir nyanyian baru dalam hidupmu. Tapi kalau engkau hatimu penuh syukur, penuh sukacita, maka akan lahir nyanyian baru. Next. Di bagian B sampai ayat yang ketiga mengatakan begini. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Next. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Tadi bertanya, apa sih bernyanyi bagi Tuhan? Kalau mau bernyanyi bagi Tuhan, apa itu bernyanyi bagi Tuhan? Nyanyikan nyanyian baru. Kalau apa sih bernyanyi bagi Tuhan? Nyanyikan nyanyian baru. Terus kenapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Bagian yang ayat 1b sampai ayat ketiga bicara tentang mengapa menyanyikan nyanyian baru. Kita menyanyikan baru karena dikatakan apa? Allah telah menyelamatkan kita. Ada dua sifat Allah yang nampaknya saling bertentangan, yang sulit disatukan. Ya, next. Kalau kita lihat ini, Allah adalah kasih. Kalau dia hanya punya sifat maha kasih, maka semua orang di dunia ini akan masuk surga, akan hidup kekal. Karena kasihnya tidak tega melihat ciptaannya menderita. Jangankan Tuhan, tanya saja bapak endu, mama endu, ya, tanya mereka, nandendu. Walaupun jahatnya bagaimana anaknya, tetap kasih. Ya. Di kala Karoni kan terkenal ya, kebanyakan anak-anak biasanya anak laki-laki tunggal gitu ya, atau laki-laki pertama begitu yang ditunggu lama, itu biasanya nggak benar tuh. Minta maaf kalau kamu di situ, minta maaf, saya bukan mati. Tapi kenapa? Karena begitu hanya ada ya, yes, no-nya tidak ada. Dan kata saktinya tuh brekan. Akhirnya korban brekan itu, aduh, saya sudah melayani banyak anak-anak korban itu ya. Karena semua, aduh, bulangnya, neneknya semua itu yang komando. Kalau bulang sama nenek sudah ikut campur mendidik cucu, susah. Kenapa? Karena mereka tuh tidak ada tidak, iya semua. Sementara ayahnya, ibunya mau bilang tidak, gini, rusak jadinya begitu. Kalau kasih saja, Tuhan punya sifat kasih, rame-rame masuk surga. Kita saja yang berdosa ini, begitu mengasihi bagaimanapun juga anak kita itu, kita kasihi. Bagaimanapun. Kalau Tuhan punya sifat kasih, rame-rame masuk surga. Next. Tapi Tuhan juga punya sifat adil. Kalau Tuhan hanya berdiri di sifat adilnya, kita semua masuk neraka. Karena keadilannya bilang upah dosa itu maut. Siapa yang tidak berdosa? Upah dosa itu maut. Semua yang berdosa neraka. Berdosa neraka. Dua sifat ini bertentangan. Pertanyaannya, kalau kamu datang lapor nanti di hari kiamat, lapor, ya, buru sembiring, ya. Dosa. Ya, kalau aku yang lapor Ari Sinuaji, berapa dosaku 100 ton. Wah, Tuhan bilang dasar kau katanya, masuk neraka lah kau. Gampang kali kalau 100 ton. Tapi coba bayangkan, lapor buru sembiring. Aktif jadi WL di Turgos, aktif pelayanan, diaken. Naik lagi jadi pertua, emeritus lagi dia bilang. Semua ikut, doa apa semua ikut, PJJ apa semua ikut. Rajin perpuluhan apa semua. Tapi ada dosaku 1 ons katanya. Kira-kira Tuhan kasih apa? Surga apa neraka? Kalau Tuhan bilang masuk neraka kau karena ada dosa, terus dia bilang di mana kasihmu? Bukankah kau maha kasih? 1 ons kau kasih masuk ke surga neraka? Dia bilang. Kalau dia bilang iya sudah masuk surga saja. Setan teriak dari neraka, katanya engkau adil. Dosa is dosa, upah dosa itu mau harus masuk neraka. Dua sifat ini tidak mungkin ketemu. Manusia diciptakan next. Manusia itu diciptakan di garis kasih Allah. Tuhan mau Adam dan Hawa itu bahagia hidup kekal selama-lamanya. Tapi kita tahu manusia memilih jalannya sendiri next. Akhirnya manusia itu jatuh di garis keadilan Allah. Semua orang yang lahir itu tidak usah diajari bisa berbuat dosa. Karena kita membawa bibit dosa. Tidak ada orang tua di dunia ini bilang begini. Begini nakku cara berbohong yang baik. Begini nakku cara judes yang baik. Begini nakku cara jahat. Tidak ada. Tapi anak kecil kita itu tahu mencuri, tahu berbohong. Kenapa bisa begitu? Karena dia bawa bibit dosa. Dia garis keadilan Allah. Dia sedang menuju ke neraka. Tapi kemudian next. Yesus datang ke dunia. Mati di kayu salib. Salib itu tanda kasih.
Karena kasih terbesar itu adalah kemampuan, keberanian kita mengorbankan nyawa kita untuk orang lain. Itulah kasih terbesar. Kalau kamu rela mati untuk anakmu, itu artinya kasih terbesar. Kalau ada seseorang rela mati untuk kamu, itu artinya kasih terbesar. Ya. Itu tanda salib. Yesus mati bagi kita, itu tanda kasih. Tapi salib juga tanda keadilan. Dosa dihukum di kayu salib. Itu tanda keadilan. Nah, kalau kita percaya, next. Kita percaya, maka kita berpindah dari garis keadilan Allah ke garis kasih Allah. Ya, inilah kesimpulan doktrin Calvinis. Ya, bahwa orang yang sudah percaya dan terima Yesus, dia sudah tidak ada lagi di garis keadilan kasih Allah, dia sudah berpindah di garis kasih Allah, tidak lagi di garis keadilan. Jadi dia sedang menuju surga. Karena itu kita harus bersyukur bahwa kita sudah ditebus. Next. Anugerah keselamatan, apa yang tidak bisa diselesaikan oleh kurban sembelihan, telah diselesaikan Tuhan di kayu salib. Tidak berlebihan bila kita merespon kayu salib dengan nyanyian baru. Kalau kita lihat di Yahudi, dosa itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik, dengan amal jariah. Jadi ingat, Yahudi, Kristen itu sama-sama bahwa dosa itu harus ditebus. Sedangkan Muslim mengatakan dosa itu bisa dibayar dengan amal, dengan pahala. Dosa dengan pahala dibayar, kalau pahalanya lebih langsung masuk surga begitu. Tapi dia mengaku kelanjutan, tetapi kalau lihat doktrin keselamatannya beda sekali. Yahudi, dosa itu harus ditebus oleh nyawa yang tidak berdosa. Karena itu nyawa itu binatang yang diambil harus tidak ada cacatnya. Harus tidak boleh cacat. Artinya tidak ada salahnya ini binatang dikorbankan mati untuk menembus dosa kita. Tapi binatang kurban itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Dia hanya bisa membayar dosa, tetapi tidak bisa mengubah hati. Dan itu dia hanya menebus dosa kemarin sampai hari ini. Sehingga besok kalau dia berdosa, dia harus korban lagi. Korbannya harus berulang. Tapi Kristus datang mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Begitu kita percaya, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke kerajaan terang. Kita sudah diselamatkan. Kalau engkau yakin sudah diselamatkan oleh Yesus, adakah cara untuk tidak bersyukur kepadanya dengan nyanyian baru? Adakah alasan untuk tidak bilang terima kasih Tuhan, engkau sudah mengubahkan hidupku? Next. Bernyanyilah bagi Tuhan yang lahir dari hati yang penuh syukur. Kalau engkau mau menyanyi bagi Tuhan, nyanyilah dengan sungguh-sungguh. Pastikan pujianmu itu lahir dari hati. Kalau bilang begini, ku angkat tanganku, ya angkatlah tangan. Ya kan? Kadang-kadang kita bilang, aku melompat, aku bersorak-sorak dan melompat-lompat katanya. Tapi kita diam saja. Saya pikir itu bukan nyanyi dari hati itu, dari mulut itu. Karena kita tidak menyetujui apa yang kita katakan. Ya, jadi kalau di gereja kita nggak boleh lompat-lompat dalam ibadah, kalau bisa jangan pakai nyanyi itu supaya kita tidak munafik. Mulut kita ngomong berlompat-lompat tapi kita tidak lompat. Kalau bilang tepuk tangan terus kita nggak tepuk tangan, itu kita munafik. Di mulutnya tapi tidak lahir dari hati. Karena itu di gereja-gereja kalau kita tidak terbiasa begitu, hindarkan lagu yang begitu. Jangan membuat orang jadi munafik karena kita salah pilih lagu begitu ya. Tapi kalau engkau menyanyi dari hati, lakukan apa yang kau ucapkan. Kalau bilang ku angkat tangan, ya angkat tangan. Karena memang itu yang kau katakan, lahir dari hati. Ya, next. 3 ayat berikutnya ini berbicara tentang bagaimana cara kita bernyanyi bagi Tuhan. Pertama dia bilang bersorak-sorak, bergembiralah, bermazmurlah dengan kecapi, dengan lagu, dengan nafiri, dengan sangkakala. Ini alat-alat yang ada pada zaman itu. Kalau ada sekarang dia bilang bernyanyilah dengan kahon, dengan gitar, dengan flute, ya, dengan biola. Dia akan bilang begitu, tamborin dan segala macam. Kalau alat yang waktu itu populer ya nafiri ini. Jadi kalau hari ini dibilang ada gereja yang itu hanya boleh organ, jangan pakai keyboard yang pakai beatnya seperti itu dibilang. Itu enggak begitu. Ayat ini ditulis oleh zaman Daud. Kalau waktu itu ada keyboard dia bilang pujilah Tuhan dengan keyboard, pasti dia bilang ya. Pujilah Tuhan dengan kahon, dengan gitar, dengan segala macam ya. Artinya begini. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Next. Menyanyilah dengan sungguh. Gunakan segenap kemampuan, talenta yang kita miliki untuk memuji Tuhan. Kalau engkau diberi talenta untuk menyanyi, menyanyilah dengan sungguh. Kalau kau diberi talenta untuk main musik, mainkanlah dengan sungguh. Apapun ya, gunakan semua instrumen atau alat yang ada untuk memuliakan Tuhan. Saya mengalami ya, dulu lahir dari keluarga yang bukan ke gereja begitu ya.
Ya, jadi kemudian masuk gereja, kemudian begitu saya masuk di Jakarta, gereja di Jakarta ini, baru bayi rohani datang. Masuk di gereja nggak boleh tepuk tangan, nggak boleh pakai gitar. Padahal kami kebaktian pemuda. Waktu itu masih keras-kerasnya ya. Pokoknya anti persekutuan doa. Ya, anti persekutuan doa. Jadi kalau ada namanya orang tepuk tangan di persekutuan doa, dosa begitu ya. Padahal ayatnya ada di Alkitab, bertepuk tanganlah dan elu-elukanlah Allah. Ayatnya ada, tapi kita nggak boleh. Wah, saya mengalami itu. Sehingga kami kucing-kucingan. Kalau sudah majelis yang khotbah, lagunya semua Kidung Jemaat ya. Tapi begitu kita undang dari luar, wah pakai gitar, wah, kita pakai bongo, kemudian praku. Karena apa? Anak-anak itu hidup di situ, mereka besar di situ ya. Nah, gunakan bernyanyi, bagaimana menyanyi Tuhan, memuji Tuhan, gunakan apa yang Tuhan investasikan dalam dirimu. Kalau Tuhan investasikan kau tidak pintar nyanyi, ya janganlah jadi WL. Ya kan? Mungkin kau jadi yang lain lah, penerima tamu, mungkin begitu ya. Nggak usah mimpi tampil di depan, karena apa? Ngangkat lagu aja fals, susah juga kan? Jangan paksakan diri begitu ya. Bolehlah dalam kelompok yang kecil-kecil. Tapi untuk acara besar, Natal nanti biar aku yang jadi MC-nya begitu. Padahal kamu kalau nyanyi fals begitu. Tahu diri lah ya. Sesuai dengan Tuhan mau pakai kamu di mana, jadilah di situ ya. Jadilah di situ. Kalau kamu bagai jago menghitung uang sampai koma-koma pun kamu hafal, baik jaga uang jemaat di situ, jaga uang gereja. Walaupun kamu nggak tampil, tapi Tuhan puas di sorga. Kenapa? Tuhan kamu pakai investasi Tuhan dalam dirimu. Nah, pujilah Tuhan, bernyanyilah dengan segala. Next, bernyanyilah dengan segenap akal budi dan kekuatan. Tadi bernyanyilah dengan segenap hatimu. Yang kedua itu bernyanyi bagi Tuhan itu dengan segenap kekuatan, akal budimu. Pakai akalmu, pakai kekuatanmu. Kalau kamu pintar bergoyang-goyang, gunakan itu supaya orang bergoyang. Ya, ada orang, ayo kayak kuburan, ayo dong lompat dong. Waduh, kalau WL yang bagus dia lah begitu. Cara dia memilih lagu, cara dia memilih beat lagu itu membuat orang bergerak sendiri begitu ya. Nah, aku kemudian punya talenta juga, jadi aku biasanya minta beatnya jangan itu, cari yang ini, cari ini. Aku pilih nadanya karena aku mau kendalikan orang ya. Dan aku tahu juga 6/8 seperti apa, 4/4 seperti apa, tempo di Marsia seperti apa, sehingga aku udah pilih lagunya gitu. Bak gitu ya. Jadi bernyanyi dengan segenap kekuatan. Apa yang kamu tahu, apa yang kamu bisa, pakai itu. Bernyanyilah bagi Tuhan. Next, 3 ayat terakhir, 7, 8, 9 mengatakan seperti ini. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Artinya begini, kalau bisa kamu nyanyi itu orang pengaruh. Bayangkan sungai aja ikut tepuk tangan gitu. Gara-gara kamu menyanyi ini, nyanyian baru, terpengaruh orang lain. Ini yang dia bilang, membuat bergemuruh dia bilang. Artinya apa? Bernyanyilah dengan dampak. Dan ingat, pujian adalah kesaksian. Ya, ingat Coki Sitohang, MC yang terkenal itu, ya. Itu istrinya itu apa nih? Pramugari. Terus temannya putar lagu rohani, dia dengerin. Kemudian dia ada pinjam, akhirnya dia baca Alkitab, dia kemudian bertobat. Orang Palembang ini. Dia bertobat melalui pujian, bukan karena disaksikan orang, bukan. Jadi menyanyilah sebagai sebuah kesaksian. Dibilang gini, kenapa? Karena Tuhan akan datang menghakimi dunia dengan keadilan. Dan dia mau ketika Tuhan berinvestasi dalam dirimu, kemampuan untuk memuji Tuhan, pakai itu untuk menjadi alat kesaksian. Ya, kalau kamu cerita dulu, percaya Yesus, kalau kau tidak bertobat masuk neraka, marah tetangga kiri kanan. Tapi kalau kamu tiap hari nyanyikan, Yesusku, penyelamatku, dan enak kali kalau kamu nyanyi itu, firman masuk terus di telinganya, nggak protes dia. Karena kamu pakai pujian. Tapi kalau kau bilang, kalau kau tidak percaya Yesus masuk neraka kau, waduh, besok batu berterbangan ya. Tapi kalau kamu menyanyi dengan indah terus, mangga datang, gorengan datang. Karena dia senang begitu ya. Jadi menyanyilah dengan dampak. Next. Ada kuasa di dalam puji-pujian. Itu kata Alkitab. Kita harus bernyanyi dengan sudut pandang sebagai pujian kepada Tuhan. Dan kesaksian kepada sesama. Jadi waktu memuji Tuhan, pastikan ini kamu sedang melakukannya untuk Tuhan. Tapi kamu juga sedang berpikir untuk memberkati mereka yang mendengar. Menyanyilah dengan dampak. Bayangkan, kalau kamu nyanyi sampai gunung-gunung bersorak-sorai. Wow, dahsyat juga itu ya. Kita menyanyi sampai sungai pun bertepuk tangan. Wow, luar biasa.
Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Bayangkan itu ya. Kalau kita, wah dulu zaman aku baru bertobat, lagu itu pas naik kan. Datang ke hadirat Tuhan dengan, wah kalau udah begitu. Yang terkenal tuh goyanganku tuh, kaki kananku ku angkat, kemudian aku bilang, dan gunung-gunung, wah itu semua angkat kaki kanannya. Banyak yang gak seimbang, gantian begini. Itu gerakan yang biasanya terkenal waktu aku mimpin dulu, waktu masih Permata. Kalau sudah aku bilang, kanan, udah mau begini, wah teman-teman semangat. Semua bergerak begitu. Menyanyi dengan dampak. Jangan kamu menyanyi di depan, dan orang lain malas mengikutinya. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Kamu tidak melakukannya dengan iman. Kamu tidak melakukannya untuk kesaksian. Kamu tidak melakukannya untuk Dia. Kalau kamu melakukannya untuk Dia, orang yang melihatnya akan berpengaruh. Next. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan motivasi untuk keselamatan jiwa. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan motivasi untuk keselamatan jiwa. Saya senang di TikTok itu ada cewek yang dulu nandenya Kristen, tapi bapaknya Muslim dan dia Muslim berhijab. Tapi nandenya selalu putar lagu rohani dan dia di TikTok terkenal karena dia nyanyi lagu rohani kan. Kemana-mana dia berhijab ini. Tapi kemudian karena dia sering kali nyanyi, akhirnya apa? Dibaptis akhirnya dia. Karena udah Kristen ya, nggak dipaksa nandenya. Karena nandenya tuh bapaknya menarik dia berhijab, tapi dibiarkannya. Nandenya putar lagu rohani, dia ikut nyanyi dan dia nyanyi meres. Kalau dia nyanyi tuh sampai merem-merem begitu. Wah, saya bilang, banyak orang bilang ini kau nanti percaya kau dibaptis kalau kau nyanyi begini. Dia cari follower saja dengan nyanyi lagu rohani begini-begini. Tapi dia nyanyi dengan sungguh, lama-lama dia dibaptis dia. Kenapa? Ada kuasa dalam puji-pujian. Bernyanyilah untuk keselamatan jiwa. Sebagai kesimpulan, next, bernyanyi bagi Tuhan. Tema kita sederhana pada hari ini. Tapi kalau bernyanyi bagi Tuhan, jangan nyanyi lagu lama. Ya, karena lagu lama itu bisa nyanyi tanpa hati, tanpa pikiran. Karena kita sudah hafal, refleks saja ya. Dengar nadanya begini, selamat di tangan. Tapi ada yang bilang, selamat di tangan Yesus. Selamat tangan. Orang selalu berpikir selamat di tangan Yesus itu lagu di tempat kematian. Tapi kamu percaya enggak? Di retret Permata, mereka nyanyi selamat di tangan Yesus dengan ngebeat. Selamat di tangan Yesus. Kita sudah selamat saudaraku. Aman pelukannya. Beda. Dan gue lihat di ruangan joget-joget tuh anak-anak. Padahal kalau lagu pikir itu lagu lama, berpikirnya apa? Ini lagunya di tempat orang meninggal nih. Selamat di tangan. Tapi bisanya dia nyanyi sampai membuat orang goyang-goyang. Jemaat yang kekasih, mari kita bernyanyi bagi Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwa. Lahir dari hati. Tapi juga dengan segala kekuatan dan akal budi kita. Dan ingat, nyanyilah dengan dampak. Untuk memberkati orang lain sebagai sebentuk kesaksian kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menjelaskan bagian firman Tuhan. Bahwa kami perlu bernyanyi. Bagi Tuhan. Bernyanyi lagu baru Tuhan. Sehingga kami perlu berkonsentrasi. Bernyanyi dengan hati. Dengan rasa syukur. Bernyanyi dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Bernyanyi untuk kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mampukan anak-anakmu, mampukan hamba-hambamu melakukannya. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.